Selamat datang di Spotcast, persembahan dari Spotter Indonesia. Ini adalah ajang podcast di mana para coaches berkumpul di sini di jam yang sama tapi di tempat yang berbeda-beda, tempat di mana kita saling berdiskusi gitu, membahas sesuatu yang dari yang berisi sampai yang nggak terlalu berisi untuk menjadi sesuatu yang menginspirasi. Lucu gak? Lucu kan? Tepuk tangannya dong. Bersama coach paling elegan yang ada di sini adalah Coach Fania, tentu saja, yang elegan, prima, dan pendiam kadang-kadang dan tidak terlalu banyak bicara. Selanjutnya Abeng yang pasti nggak sama kayak Fania. Udah. Ya, saya Yordan. You cannot not communicate. Dan saya Ferry, coach yang paling Sempurna. Dan aku adalah Tasya, masih tetap dengan coach tanpa tagline. belum ganti ya. Belum ganti. Coach tanpa tagline. Jadi buat yang cuma denger aja, yang tidak menampilkan video kami, tadi Coach Ferry sedang sulap ya? Sedang melakukan atraksi sulap. Penipuan ya, lah, lebih tepatnya penipuan ya. Penipuan. Ilusi. Oh, ilusi. Yang dikagumi oleh para coaches sendiri sih, Yes. pastinya ya. Yes. Tentu saja. Ngomong-ngomong nih ya, teman-teman, aku udah pakai baju nih, gaya retro loh tahun 90. Suara apa itu? Ada tukang roti. Ingat dari masih kecil dulu, lau. Nah, di tahun 90-an siapa yang Roti jadul. ya ada tukang sate lewat, tukang roti lewat di rumahnya, ya nggak sih? Nah, tapi karena baju aku retro, buat yang cuma ngeliat audio, bayangkanlah saja ya, aku pakai baju garis-garis kayak gaya anak zaman dulu banget. Tapi di sini aku tuh jadi merasa mengingat kembali kepada hobi sama kegemaran kita waktu masih dulu. Ada yang tahun 90-an tapi ada yang 80-an kayaknya ya di sini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Boleh dong. Kita di sini mau share yang lucu-lucu ya pada kesempatan ini, pada podcast kali ini kita mau share yang lucu-lucu. Coba inget-inget deh coaches, masa-masa dulu kira-kira ada permainan atau hobi apa yang lucu yang masih kita ingat sampai sekarang, ya kan? Tuh. Kira-kira apa ya? Kita mulai dari coach yang tadi nggak bisa diem kayaknya ya, belum sudah melakukan atraksi. Coach Ferry. Kalau waktu kecil gitu ya, tahun-tahun 90-an, gue tuh paling suka panjat pohon. Karena di daerah rumah gue tuh banyak banget pohon gitu. Ini kan daerah kampung Betawi ya, banyak pohon. Jadi prestasi gue adalah bisa menaklukkan pohon-pohon tersebut. Pohon jambu, pohon ceri gitu ya. Yang paling sulit kan kalau pohon yang tegak lurus ya sih. Kalau dia punya kemiringan tuh seru. Kita nganggap itu kayak kapal gitu ya. Kayak pesawatnya Google 5, pesawatnya Gaban gitu ya. Jadi bisa pendiam dan udah punya space, udah punya spot sendiri. Oh, di sebelah sini nih kapal gue. Terus lompat dan sebagainya. Dan waktu gue kecil, karena suka manjat pohon, itu punya tetangga-tetangga ya, muterlah pohon-pohon itu. Gue tidak kekurangan vitamin. Jadi karena naik pohon plus makan buahnya ya sih, rambutan makan, jambu air makan, peri makan. Jadi tuh gue gak kekurangan gizi lah. Jadi orang tua gue nanya, Ferry udah makan buah belum? Udah pasti buah tiap hari. Ya. Yang paling dijebakan adalah satu kali kita menaklukkan satu pohon yang tegak lurus, yaitu pohon ini belimbing sayur. Asam banget. Itu asam banget. Itu belimbing. Anak kecil nggak tahu kan. Buah apaan ini? Asam. Jadi gue kejebak gitu ya, dan gue kapok untuk makan belimbing sayur waktu itu. Coach, kamu nggak dimarahin apa sama yang punya pohon? Dimarahin, ketahuan. Kalau kan kita mendek-mendek gitu ya. Aduh, ini ternyata Coach Ferry menampilkan kebandelannya sewaktu masih kecil ya, bukan saja hobi ya, tapi hobinya mungkin kurang lebih adalah merusak pohon tetangga. Nggak sampai rusak sih. Sampai rusak ya, cuman ngambilin Dia buahnya. tumbuh lagi kan. Wow. Gundul aja, cuma gundul. Nanti dia tumbuh lagi ya. Iya, filosofinya. Selama sumbernya aman, buahnya akan. Masa kecil ya dari Coach Ferry, nggak tahu deh apakah itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, tergantung dari kacamata siapa yang menilainya. Tapi coba kita tanyakan dari Coach Yordan, sepertinya masa lalu, masa kecilnya ada sesuatu yang membanggakan, jenius, pokoknya nomor 1 deh gitu. Coba kita tanya kepada Coach Yordan.
Ya jadi gue tuh dari kecil tuh kita nggak pernah dapat uang jajan gitu ya. Jadi mama tuh nggak pernah kasih uang jajan. Jadi karena itu susah untuk bisa punya apa yang teman-teman punya, kayak stiker apa tuh? Kalau di kita tuh bilang tuh gambar lengket stiker. Ya, jadi, Coach Abeng ada lagu sedih nggak? Ini kan tadi sudah diawali. Oh Coach. gitu ya. Lagu Korea. Bisa. Lagu sedih nggak? Iya kan? Jadi Coba. bentar, Terus. bisa. Iya Iya. betul. Lalu Udah. ya jadi gitu. Jadi akhirnya ya kalau mau punya layangan ya harus kejar-kejaran sama teman. Kalau mau punya macam-macam. Tapi akhirnya di dekat rumah tuh ada abang-abang gitu ya. Nggak tahu dia tiba-tiba ingin menjadi seorang pemuda peduli bangsa, saya nggak tahu juga gitu ya. Jadi beliau mengadakan kayak lomba kecil-kecilan, siapa yang bisa menjawab RPUL akan dapat hadiah kartu atau stiker gitu. Ya, mungkin dia ingin menjadi seorang pribadi yang bermakna bagi lingkungan tetangga ya. Ya udah akhirnya ternyata beneran kuisnya tuh jadi kayak ditanya, kita anak-anak tuh duduk semua, and then dia nanya Coach, apa, RPUL apa tuh Coach? RPUL tuh rangkuman pengetahuan umum lengkap gitu ya. Jadi Intinya buku pintar lah ya. iya, jadi di dalam itu ya nama-nama negara, ibu kotanya, Astaga, ibu kota Tuhan. provinsi, hari-hari besar, Oh my God. kemudian kantor-kantor berita internasional, Astaga, istilah-istilah, ya. singkatan-singkatan di Indonesia, gitu-gitulah. Jadi ya itu, jadi kalau benar dapat, kalau makin sulit dapat. Akhirnya ya gue bisa dapetin stiker karena itu bisa main yang diadu atau mau main yang deket-deketan ke tembok gitu ya. Orang sekarang tuh di mana-mana kita harus hancurkan tembok ya yang membatasi kita ya. Tapi waktu kecil kita memprogram bahwa kita harus dekat kepada tembok gitu ya. Ya itu sih yang serunya, jadi bisa punya permainan tuh karena berupaya lah ya gitu sih. Astaga, ya ampun. RPUL lo guys, ya ampun. Kita aja ngajarin anak hari gini, ya ampun. Gila, itu dengan niat sendiri, dengan kesadaran ya, sadar utuh hadir penuh ya, untuk menghafalkan RPUL. Ya, Betul ya Coach ya? Betul, kalau nggak kan kita nggak bisa main sama teman. Demi... Tujuannya bukan buat pinter, buat main sama temen ya. Iya, jadi kayak Norwegia apa, Oslo, itu mah gampang-gampang lah gitu. Islandia apa, Reykjavik, kan sekolah lain. Provinsi juga masih 27, gampang banget lah. Yang gampang ini. Iya, gitu sih. Aduh. Kostasya, apakah kamu juga menghafalkan? Kenapa gue terakhir terus sih? Gue kan gue terakhir nggak bener, dia serius deh. Aduh. Yang paling tua ngalah, Beng. Oh, ini Beda tahun ya, oke. Iya, kita bahasnya yang tahun-tahunnya sama dulu mirip-mirip. Yang 80-an abis ini ya, sabar ya. Kalau gue dulu apa ya? Sebenarnya nggak ada yang aneh sih. Tapi mainan zaman dulu kan emang berhubung kita nggak punya gadget-gadgetan gitu, jadi harus kreatif kan ya. Harus mikir kalau mesti cari waktu, ngabisin waktu tuh mau ngapain gitu. Jadi karena juga masih di komplek, bukan yang rumah yang di pinggir jalan besar gitu. Jadi kita biasanya keliling sepeda, terus ngambilin bunga-bungaan, daun-daunan. Habis itu kalau udah ngumpul, cewek ya, ini cewek banget sih. Numbuk-numbuk, kasih air numbuk-numbuk gitu. Jadi ntar ada warnanya, keluar warna apa, ada warna merah, ada warna kayak Coca-Cola, terus pura-pura ini disajiin nih Coca-Cola atau nih teh gitu-gitu loh. Jadi bener-bener keliling naik sepeda bareng temen, nyariin dedaunan, bunga-bungaan. Dulu juga ada bunga, nggak tahu deh di kalian tuh juga ada yang lihat ke sih, yang bunganya tuh yang kecil-kecil, batangnya merah, ngebentuk jadi satu. Terus ujungnya ditarik, ada madunya. Kita biasa tuh makanin kayak gitu. Jadi benar-benar with nature banget lah, menyatu dengan alam waktu kecilnya gitu. Jadi nyari-nyari kayak gitu, nggak manjat. Oh, manjat di taman dekat rumah tuh ada kayak rumah-rumahan gitulah. Jadi juga suka main nongkrong di atapnya, nggak tinggi sih, paling semeteran lah ya, semeter setengah. Manjat di atas atapnya, ngobrol-ngobrol, habis itu lompat-lompat gitulah. Tapi zaman dulu tuh mainannya begitu, main tazos, ke abang-abang depan sekolah, beli jeli-jeli yang pewarnanya nggak jelas dari mana, beli makaroni 1000 yang sumpitnya nggak jelas diambil dari mana. Jadi makanya jajan-jajanan begitulah ya kalau zaman dulu tuh. Waduh. Itu aja pengalamannya. Tapi seru loh. Cuman aku tuh mirip sama Kak Tasya, sama Coach Tasya, cuman bedanya adalah aku tuh nggak boleh keluar Kak. Jadi ibaratnya aku waktu di rumah tuh kayaknya
lu mesti di rumah aja deh, jangan keluar-keluar, nanti kalau naik sepeda di luar nanti kalau diculik orang gimana gitu. Zaman dulu tuh emak sama bapak gue, mami, papi, mohon maaf. Gue kalau bisa mengungkapkan isi hatiku ya, gue tuh kalau sedih banget loh. Aku tuh nggak pernah ngerasain apa yang coach ini tuh pernah rasain di hidupnya. Gue semakin mami papi, semakin aku meresapi ini, hatiku tuh semakin sakit, tau gak sih? Tadi yang ngomong kenapa jadi lucu ya, bukan sedih. Sedih ya? Alhasil aku tuh main di dalam rumah aja, nggak seru ya. Jadi aku tuh main, tapi ini aku tuh main baru nyadar, oh iya dulu tuh aku tuh suka ini loh, tau gak sih yang ada kayak nama nulis font, ya kan, terus diguntingin, terus dilaminating, terus jadiin kayak pembatas buku. Kalian nggak ngerti ya? Iya. Nanti hurufnya tuh dibuat pakai itu kan, kayak penggaris yang ada huruf-hurufnya, bukan? Iya benar, lebih ke kreativitas. Dihias-hias, iya dihias-hias gitu. Nggak pakai rugos. Agak pakai rugos dong, iya. Nanti disetrika kan, laminasinya setrika aja. Iya betul, menarik nggak? Kayak huruf-huruf cantik gitu diwarna-warnain gitu ya, Van ya? Ya gitu, terus dikasih lonceng-lonceng, terus dikasih pita-pita gitu. Ya. Dulu kayak gue mainan tuh tapi pas SMP deh, pas udah agak gedean apa Ya begitu ya. apa SD kelas 5 kelas 6, tapi nggak yang kecil-kecil banget gitu, yang agak gedean. Kalau kembali lagi ke masa SD aku ya, jadi aku tuh sebenarnya kayak kehilangan teman-teman aku atau masa itu. Ini kayak lagi baca artikel di majalah itu kali ya, majalah Femina ya, Mama Papa. Ya ampun, Dan Femina juga kayak ada yang tahu nggak sih sekarang? Tapi iya, soalnya kenapa? Karena kayak jajan-jajan yang kata Tasya sebutkan tadi, itu tuh aku tuh nggak boleh jajan, entah mengapa. Jadi kalau misalkan bekal ya dibawain dari rumah. Jadi ya paling ada temen yang jajanin. Cuman aku kan karena bukan uang aku kan, aku jadi nggak gitu deh. Jadinya aku Ya kurang. ampun, Kak Fania sopan banget ya. Iya, Ya, kurang kayak Yordan yang oh ya gue mau itu, jadi gue harus gimana caranya supaya gue dapetin itu. Dia gue perang itu deh dulu deh. Gue terlalu pasrah deh, gue nggak dapat itu ya udah gitu, nerimo. Benar gitu. Nah, Orang berjuangnya. dan sekarang apakah kalian penasaran apa yang terjadi pada masa kecil Kak Abeng? Penasaran? Wow, apakah itu? Pasti koboi-koboyan, naik kuda, terus kayak pistol-pistolan pasti dong. Iya kita tebak ya, kita Tajan-tajanan tebak-tebakan ya. pasti. Bikin truk dari kulit jeruk, Pasti dong. Kalau dari Coach Ferry kira-kira apa nih? Kira-kira nih, kita tebak-tebakan dulu deh. Hah? Kira-kira dari Coach Abeng nih, kira-kira masa kecilnya apa nih? Tebak-tebakan aja dulu. Main sepeda ngeremnya pakai kaki nih kayaknya nih. Didiriin, sepedanya didiriin. Apakah benar jawaban kalian? Kita tanya kepada Bapak Abeng. Kak Abeng silakan cerita dong, Kak Abeng ini mau sedih atau mau sukacita berian? Seru pasti nih. Ini seru. kayaknya malu bukan seru kayaknya nih. Pakai ketapel nembak burung. Wah, keren. Itu kebanggaan, Beng, kebanggaan. Ya jadi kan sebenarnya yang pertama adalah masa-masa SD yang gue paling ingat gitu ya. Masa SD ini, tapi gue agak malu kalau gue ngomong jadi umur ketahuan. Aduh nggak apa-apa Kak Abeng, nggak apa-apa santai, kita mah baik. Gue yang nggak perlu lupa adalah waktu SD adalah uang jajan gitu ya. Gue inget banget uang jajan gue tuh kalau cuma 200 perak gitu, 200 rupiah doang. Nah dengan 200 rupiah itu gue bisa beli zaman itu 1 botol teh botol, 1 mangkok bakmi ayam, sama 2 permen fix. Jadi bayangin, jadi zaman dulu bawa uang 500 rupiah ke sekolah udah kayak sultan gitu, udah tajir banget gitu. Sama gue inget banget waktu dulu ke sekolah, orang ngalamin nggak ya? Pernah nggak punya tas sekolah, tas presiden? Tau nggak? Tas koper. Tas koper presiden gitu. Punya. Iya itu kayaknya kalau punya tas presiden kayaknya bangga banget. Gue tuh sampai nangis ngotot minta nyokap gue, pokoknya gue mau bawa tas itu ke sekolah gitu, gue inget banget. Tas presiden. Ya yang cetek. Kalau berat ya. Halo. Yordan terdiam, kayaknya Yordan. Nah sama ya ini kalau mainan tepok-tepok gambar tadi udah bilang, itu gue suka banget gitu. Jadi dulu gue punya gacoan, namanya gacoan ya, ada satu kartu gambarnya gambar Voltus 5. Lo tau nggak Voltus 5 itu apa? Gue nggak tahu. Gila, Voltus 5 itu film karton terkeren bro, gitu ya. Dulu.
Nah, cuma akhirnya karena kecerdikan dan keluasan gue mengatur strategi, jadi akhirnya gue nggak mau kalah dengan cara gue menempel dua-duanya gak bolak-balik gitu ya. Kalau ditutup jatuh, gue menang terus. Nah, gitu ya. Ben, mungkin lo perlu jelasin aturan permainannya sama anak zaman sekarang. Jadi ada kartu nih, depannya ada gambar ya Bu Fania ya. Belakangnya polos. Ini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, belakangnya. Jadi kita ditepok ya, coba fair tepok. Tepok. Jatuh ke bawah. Jatuh. Bisa Kalau punya yang bisa terbuka depannya kan. gambar, nah kalau yang terbuka gambar, gue menang. Punya dia gue ambil jadi milik gue gitu. Jadi yang terbuka dia yang menang. Tuh, kalau tutup kalah. Nah makanya gue menang terus karena gue gambar bolak-balik gitu. Jadi gak ketahuan. Gitu. Gak kurang cerdas teman-teman main lu ya, Beng? Iya benar loh, apa yang Kak Abeng lakukan ini jahat sebenarnya. Antara dua ya Mas ya. Antara Abeng pintar atau temannya sih. Iya. Masa dia nggak sadar gambarnya berubah-berubah? Makanya yang gue ajak adik kelas dong selalu pasti. Dan kita sudah datangkan adik kelasnya ada di sini di tengah-tengah kita. Dan Kak Yeri. Itu ada kandung. Adik kandung. Adik kandung. Aduh, hancur. Bayang dong ya, adik kelas aja ditipuin apalagi adik kandung ya. Bener. Jadi bintang tamu nih, spesial bintang tamu. Iya boleh nih. Jadi menang banyak ya Kak. Menang banyak ya Kak. Menang banyak dong. Banyak. Aduh. Terus menjelang SMP Kak, menjelang SMP. Nah, SMP Masih sama. Gua akhirnya menemukan banyak pembelajaran hidup. Wih, baru SMP loh padahal. Dari komik serial cantik. What? Gue punya dua komik. Udah mengelap keringat. Komik yang gue baca itu adalah Silver Toe Mary Chan. Nah, dulunya ada yang beda dari merah, ada topeng kaca. Wah itu keren banget ya. Lo mesti cari. Gue suka komik gue Beng, tapi Kenji Go yang populer angin, masa topeng kaca. Kenji itu main fisik. Nah, kalau Silver Toe main perasaan. Ya ampun. Aduh. Hati Kak Abeng saat SMP. Aduh, ya ampun. Mungkin waktu masih SMP Kak Abeng memang terbawa ini kali ya. Apa namanya? Suasana-suasana yang menguras hati dan emosi. Kamu jatuh cinta ya Kak Abeng waktu SMP ya? Coba tolong. Jadi romantis. Kita kembali lagi ke topik. Topik Coaches, dari permainan itu atau permainan yang kita masa lalu kita ada pelajaran apa nggak sih yang kita tuh bisa pakai sampai sekarang nih? Yang tadinya kita kan ketawa-ketawa nih, dengernya kan ngakak-ngakak gitu. Gila ya, maksud gue serial cantik gitu, Kak Abeng serial cantik. Oh no, oh yeah. Tapi kan ternyata ini lumayan loh dengan adanya itu, dengan adanya survival skill atau apalah tadi kan kita ngobrol-ngobrol bareng itu ternyata ngaruh. Siapa yang mau duluan nih? Coach Ferry. Iya, kalau mengenang zaman dulu ya lucu banget. Kayaknya unforgettable moment lah masa-masa kecil. Kita diajar banget yang pertama artinya berjuang. Anak zaman sekarang semua serba mudah kayaknya ya ada positifnya juga, tetapi zaman dulu semua nggak mudah ya, termasuk tadi soal manjat pohon, soal banyak hal gitu ya. Dulu deket rumah gua kan deket Halim ya, jadi namanya pesawat terbang tuh wah banyak banget bener. Dan kita bisa lihat pesawat itu rodanya keluar, jadi di atas rumah gue, dan gue pernah naik genteng itu untuk main layangan. Begitu pesawatnya lewat ya, gue ambil bonggol jagung. Zaman itu musim banyak bonggol jagung ya di sampah-sampahan. Gue timpuk dong gitu, gue kan timpuk pesawatnya, dan gak kena dong, jauh juga ternyata ya. Jagung, karena gue sadar itu lemparan pasti balik ke gue ya, kalau itu batu kan menderita lah gue ya sih. Bonggol jagung. Ya itu hal-hal kayak gitu lucu banget gitu, dan kita belajar berjuang, manjat pohon, manjat genteng, dan belajar banget yang namanya proses gitu ya, proses. Nonton TV kita nggak bisa skip dong, apalagi namanya konser zaman dulu. Kalau mau nonton tayangan konser tuh diiklanin, lu nggak boleh lewat, begitu lu nggak catch the moment lu kelewatan, nggak bakal ada siaran ulang, kecuali filmnya Jackie Chan ya sih, film Jackie Chan nggak bisa diulang-ulang gitu ya. Termasuk dari zaman dulu ya,
game favorit kita kalau di rumah adalah Nintendo sama Sega, ya nggak sih? Zaman sekarang orang bisa nge-save gamenya bisa di-save supaya lu ngelanjutin. Zaman dulu kita main Nintendo itu nggak bisa nge-save. Kalau lu udah main Super Mario, main apa tuh yang sampai level berapa, kalau adapter kesenggol, itu ulah dari awal lagi, dan itu kesel banget. Gue pernah Apalagi kalau mati lampu. Senggol, ya benar. hargain prosesnya, hargain momen. Dan pernah satu kali teman-teman gue nggak ada semua. Main sendiri tuh nggak seneng kan. Kalau zaman sekarang kita main game di handphone sendiri, oke. Zaman dulu Nintendo tuh kalau ada temennya nggak seru. Dan gue punya temen, gue ajakin nenek gue yang hampir 80 tahun baru main Nintendo. Kan dia nggak bisa, dia ketawa-ketawa sambil nggak ada giginya, ompong dia ketawa-ketawa, dan bikin mati, ya mulu gitu kan. Jadi akhirnya gue sebel gitu karena permainannya jadi nggak seru gitu ya. Itu buat gue lucu banget bagaimana menghargai proses dan berjuang gitu dengan mengingat masa-masa lalu. Ya. Proses dan berjuang ya. Waduh. Tapi gue nggak habis pikir loh, kenapa ditimpuk ya itu pesawat? Kan jauh banget ya. Kayaknya deket sebenarnya. Gue kalau dari atas kayak deket banget, pengen gue sambit gitu kayaknya. Bukan gue. Karena menggambarkan Coach Ferry sudah mulai berjuang ya kan, walaupun jauh nggak ngerti, pokoknya lempar aja sekenanya. Iya. Tapi ada bagian cerita yang Ferry nggak bilang kan, gimana Iya. tetangga sebelah Pak Iwan tuh ya Ferry ya, yang kena timpukan dari bahu jagung itu nggak cerita. Kurang lengkap ya ceritanya. Dilempar, dia ngerasa nggak kena ke pesawat sih, cuma Pak Iya, Iwan tapi habis itu kena dia dia. kena, iya. Dan Pak Iwan Dan nyariin bagaimana- siapa yang lempar, benar. Buat Pak Iwan. Tiga buat Pak Iwan. Iya. Betul. Coba kalau ada Pak Iwan, kamu mau ngomong apa Coach Ferry? Loh. Dengan tali kasih gini kita ngomong. Bella. Dari Coach Jordan, kira-kira ada apa Coach yang bisa kamu pelajari dari ketangguhanmu menghafalkan RPUL? Iya, ya kita harus merespon situasi kita itu aja kali ya. Maksudnya kalau generasi dulu kan kita ngerespon alam atau ngerespon perilaku teman-teman. Tapi kalau sekarang kan mungkin variabelnya nambah aja kan, merespon alam, merespon orang-orang di sekitar kita dan teknologi kali ya. Itu aja sih PR yang harus dihadapi sekarang gitu. Karena kalau dulu ya cuma ngadepin itu aja, gimana ngakalin orang gitu ya, gimana ngakalin adik kelas gitu ya. Terus ya udah ini kalau hujan kita ngapain, kita kan cuma lihat aja, kalau hujan keluar mandi, kalau ini kita masuk, jadi kita cuma ngerespon dua hal aja kan, alam sama yang orang-orang. Tapi kalau sekarang kita harus belajar juga untuk merespon teknologi gitu. Jadi jangan sampai teknologi jadi yang utama, ngerespon orangnya jadi nggak pas gitu, atau kebalikannya juga. Jadi pelajarannya adalah kita memang harus merespon situasi yang terus semakin yang ada di depan mata aja ya. Bedanya dulu tidak terlalu kompleks sih, itu aja. Permainan dulu juga tidak kompleks lah gitu, tapi itunya nyata kan akibatnya. Misalkan kayak main patok lele lah, itu permainan seru dan menyeramkan, tapi Gitu. patok lele itu kalau kita kena tuh aduh sakit banget itu. Karena Atau- kayu ya. Iya, atau waktu kita main, apa tuh yang kita main sembunyi-sembunyian, terus yang nyari Lompat. kita tuh nggak dapet, itu mental dibentuk bener di situ ya. Kita ada cari, apalagi kalau ada yang curang kan. Ada Tidur siang. apa? Yang tidur sih. Tidur siang kan? Iya, Pulang tidur sih. iya. Kita nyariin itu diledekin kan, nggak dapet, nggak nemu. Itu mental tuh dilatih sekali bahwa Kegigihan. Padahal dia curang banget, dia pulang tidur, nggak dapet. Sebenarnya belajar tega ya. Itu Abeng tuh yang pulang tidur siang tuh. Gak pakai pamit, gak pakai Gimana nih temen gue? Iya, itu aja kali Van. Waduh, ya ampun, Coach Jordan. Pokoknya nanti kalau kangen-kangenan sama soal-soal RPUL, aku coba cariin deh ibunya ya nanti ya. Jadi kita banget merespon. Buat ngedidik anak. Benar. Nanti kamu dapat stiker kalau bisa ngafalin ini. Ada quiz-quizan yang kayak Who Wants to be Millionaire gitu loh. Iya, karena memang aku adalah Slumdog Millionaire versi Indonesia. Tapi milionernya tuh dapat nggak? masih gitunya, masih Oh yang dua iya, kata pertama. masih Proses. proses. Tenang aja Kak. Karena acaranya udah hilang, itu aja sih. Makanya nggak gitu. Kalau masih bisa ya. Astaga. Coach Tasya. Ya gue terakhir lagi. Aduh.
Karena buat lu tuh highlight, Bang. Apa yang lu Bener. pelajari dari komik? Itu Anyway. kan dari tahunnya 90-an dan lahir 80. Silakan Coach Tasya. Ya kalau gue mungkin lebih ke bagaimana yang dulu gue pelajari itu bisa gue terapkan ke anak gue sekarang gitu. Yang tadi dibilang juga dengan kemajuan segala macam itu kan kesabaran tuh agak kurang terlatih gitu ya. Bosan dikit ganti, bosan dikit ganti, bosan dikit ganti. Nggak ada yang namanya iklan, tontonan tuh sekarang YouTube, Netflix, bukan TV lagi gitu. Nggak ada selingan berita tiap jam 9 malam dunia dalam berita gitu kan. Jadi gimana kayak sekarang pun kan secara riset itu juga permainan sebaiknya disodorkan ke anak tuh terbatas, jangan semua digambreng dikasih ke dia gitu. Ketika mainannya terbatas, mereka terdorong untuk berkreasi. Gue harus mainin ini dengan cara gimana lagi nih gitu. Jadi itu ya, bahwa keterbatasan tuh tidak berarti sebuah hambatan sebenarnya gitu, tapi keterbatasan tuh bisa jadi mengasah kreativitas kita gitu. Dan kalau gue perhatiin anak gue yang masih kecil gitu ya, dia juga masih seneng kok dibikinin pesawat terbang dari kertas gitu. Kayak zaman dulu gue inget banget main di depan rumah itu adalah numpuk sendal yang ikutan main, ditendang, yang jaga mesti numpuk lagi sendalnya, yang sisanya ngumpet. Jadi kayak ya ampun, dari sendal jepit aja bisa main gitu kan ya. Maksudnya gimana dengan keterbatasan barang-barang sehari-hari itu sebenarnya kita bisa. Nah, anak-anak ini juga gimana dengan keterbatasan mengasah mereka untuk berkreasi kali ya, bahwa ada loh naluri kreativitas itu dalam diri setiap anak yang jangan sampai tumpul semakin mereka dewasa. Sedap. Itu Mania. Keterbatasan ya, memanfaatkan resources yang ada ya. Coach Tasya, biar KB nggak terpikir sih. Kalau buat aku sendiri nih, hampir mirip sama Coach Tasya karena sama-sama cewek kali ya permainan-permainannya. Tapi bedanya adalah aku kan terkurung, terpenjara dalam ruang dalam gua, terkurung terpenjara dalam gua. Lagu. Tapi begitu bener loh, begitu lulus SMA, waduh gitu kan, kuliah di Bandung gitu ya, jadi kayak lo lebih bisa kanan kiri apa gitu ya, kayak bisa apa organisasi ini itu segala macam. Tapi pas waktu di rumah aku tuh baru menyadari loh, iya kan aku nggak boleh jajan, aku mainan juga nggak bisa main sama teman yang sampai gimana gitu. Jadi akhirnya ya udah, dari apa aja yang ada di rumah aku manfaatkan jadi permainan menurut versiku gitu. Jadi gue merasa kayak kebawa sampai sekarang ya. Jadi kayak aku ngajakin mainan anakku, Adriel gitu ya, kadang-kadang dari bahan-bahan yang memang ada di rumah gitu, yang ada di sekitar kita aja aku main-mainin. Tapi nanti ada waktunya kita bisa keluar lagi, ya udah bersosialisasi lah dengan teman-temanmu. Tapi ternyata dengan bahkan resources, ada yang mau ini nggak, ada yang... Bakso tuh kayaknya, bakso ya. Oh itu Pak Iwan gue rasa tuh. Saya barusan denger rekamannya. yang kena jagung beberapa puluh tahun yang ya begitulah, terbatas tapi tidak membatasi kreativitas kita begitu. Dan yang terakhir yang pamungkas ya Kak Abe. Belajar balerina. Ya betul, karena itu tokonya balerina ya Kak. Balerina dong gitu kan. Jadi kan cerita tentang Bidadari Merah itu tentang dua orang tokoh gitu. Yang pertama namanya Maya, yang kedua namanya Ayumi gitu ya. Nah, dua-duanya adalah seorang balerina yang dimana mereka berdua menjadi seorang balerina yang sangat top dengan dua proses yang berbeda gitu ya. Yang pertama Ayumi, dia sudah sepertinya kayak memang dilahirkan menjadi seorang balerina gitu, sangat talented, sangat jago, kaya. Nah, sedangkan Maya ini kayak orang biasa tapi yang mau jadi balerina. Dan dia harus berjuang habis-habisan dengan semua kesempatan yang terbatas, kelas yang terbatas, pengalaman terbatas, sampai akhirnya mereka berdua bisa jadi top di puncak gitu. Jadi yang gue belajar adalah pertama, setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, waktu kita cuma fokus lihat perjalanan orang lain, itu yang membuat kita gagal mengerjakan perjalanan yang kita mau kerjakan dalam hidup kita gitu ya. Pada ujungnya semua akan masuk dalam hal yang sama gitu, tujuan yang sama gitu kan. Gue jadi ingat, tiba-tiba teringat beberapa bulan lalu gue memposting di Instagram tentang kata 4 tambah 3 sama dengan 7, tapi 5 tambah 2 juga 7 gitu ya. Maksudnya 7-nya adalah sebuah pencapaian, tapi untuk sampai ke sana setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda gitu. Maksudnya kita fokus kepada apa yang mesti kita kerjakan di hidup kita gitu ya. Dan memang nggak bisa dipungkiri pengalaman masa lalu itu pasti membekas banget gitu ya. Memang membekasnya bisa dua, bisa membekas menjadi sesuatu yang memberdayakan kita,
atau juga bisa jadi juga membekas yang bisa menghambat kita untuk bisa maju. Pilihannya di tangan kita memutuskan seperti apa dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Kayak gue setuju dengan tadi Tasya bilang, zaman dulu kan kita pilihan nggak banyak ya, nggak seperti sekarang gitu. Cuma TVRI menjalin persatuan dan Satuan itu aja. Lu tahu yang ini nggak? SAFARI. Safari. Aduh, Gila, itu. ternyata beda 10 tahun ngaruh ya, Beng. Ya, ada Safari, Aneka Ria Safari lah, ada Selecta Pop, pasti nggak tahu semua ya itu kan. Tahu. Unyu. Melody. Unyu. Ateng Iskak gitu ya semua gitu maksudnya itu Ini beng. Aku cinta, semua cinta buatan Indonesia. Oh, ACI, aku cinta Indonesia. Nah, oh Aci nggak? Aci itu dulu sering dicari anak-anak. Nah, lagunya awalnya lagu yang tadi orang bilang tuh ada layar terbuka, aku cinta, semua cinta. Nah, seperti itu ya zaman dulu lah gitu. Nah, jadi tapi satu hal yang gue suka benar. Pokoknya kita diancam orang tua. Kalau siang nggak bobo siang, sore nggak boleh main keluar. Wah itu udah kayak kiamat kalau kita nggak main keluar sore-sore gitu. Sampai jam 6 sore yang nggak tahu kenapa katanya ada tuyul yang akan bawa kita kalau kita nggak pulang ke rumah. Iya benar. Pulang wewe. Ya kan. Iya. Tapi satu hal yang gue lihat yang membedakan antara permainan zaman dulu sama kita hari ini, permainan zaman dulu tuh sifatnya komunal gitu ya, bersama-sama gitu ya. Kita nggak bisa nikmatin main sendirian, apalagi kalau Ferry main Nintendo sendirian emang seru, nggak bisa atas bawa-bawa kiri kanan BA select start. Kontra. Tombolnya baru A sama B ya. Ingat judulnya apa ya itu? Kontra ya. Indonesia doang. Lagi jalan terdiam teman-teman. Aduh, Beng, gue udah menahan diri mau komentar itu loh. Ternyata lu yang komentar, gue udah nahan. Gue tahu. Kontra itu paling gak enak ketika ada itu tuh, yang listrik, pagar listrik. Iya. Itu tuh. Yes. Gue lebih suka L daripada S. S kan banyak pelurunya, yang L itu laser. Tapi nggak ini. Iya. Ini celana apa? Biru apa merah celananya? Ya cuma itu kan seru ya, maksudnya kalau kita bisa bermain bersama-sama. Jadi harusnya itu adalah hal-hal yang bisa kita embrace, terus kita bisa bawa untuk melangkah di depan. Nah, itu dari gua, Fania. Setuju Kak Abeng. Coach Ferry, silakan memberikan closing statement-nya untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, closing statement teman-teman semua bahwa masa lalu ternyata seru banget. Kita punya banyak cerita, kisah, kenangan dari masa lalu kita, permainan yang seru, bacaan yang seru, tontonan yang seru, dan gue percaya banget bahwa masa lalu adalah tempat yang baik untuk kita belajar daripadanya, tapi jangan hidup daripadanya, ya nggak sih? Jangan hidup di masa lalu, tapi belajar dari masa lalu, karena masa lalu tuh memberikan banyak pembelajaran. Karena itu seperti kartu ini, ingat, seperti kartu ini, hidup lah ya. Seperti kartu ini kartu ini ibaratnya masa lalu ya. Belajarlah dari masa lalu. Tetapi hiduplah dari masa depan. Ya. Yes. Kalau kamu semua suka banget sama obrolan kita, jangan lupa untuk terus follow kita di Instagram @spotter.indonesia dan juga ikuti kita di YouTube channel kita yaitu di Spotter Training and Coaching. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya dan share, like, and comment di situ. Gitu loh teman-teman ya. Semoga ini menginspirasi, menjadikan kita menambah sesuatu yang baru dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di podcast